kembali lagi di channel Belajar Arsitektur. Sekarang kita akan membagikan info menarik nih bagi kalian yang tertarik dan memiliki minat pada jurusan arsitektur. Jurusan arsitektur sendiri juga merupakan jurusan yang paling banyak diminati di Indonesia. Selain memiliki prospek kerja yang bagus, jurusan arsitektur ilmunya juga terus berkembang seiring berjalannya waktu dan semakin hari semakin dibutuhkan. Pada dasarnya, jurusan arsitektur merupakan jurusan yang mempelajari tentang teknik rancang bangun yang memperhatikan estetika, kesenian, dan juga fungsi dari bangunan itu sendiri. Bagi kalian yang tertarik untuk mempelajari arsitektur, jangan khawatir karena sekarang ini sudah banyak universitas yang memiliki prodi jurusan arsitektur, salah satunya yaitu kota Yogyakarta. Yogyakarta sendiri merupakan kota yang sudah banyak disebut sebagai kota pelajar. Tak heran banyak mahasiswa yang tertarik untuk datang dan belajar di kota Yogyakarta. Apalagi Yogyakarta sendiri kota yang tenang, nyaman, dan juga memiliki banyak tempat wisata. Jadi nggak cuma belajar doang, kalian juga bisa kalian liburan nih di sini. Untuk lulusan prodi arsitektur sendiri saat ini gelarnya sudah berubah. Dulu sempat ST yaitu sarjana teknik, tapi saat ini sudah berubah menjadi SRC yaitu sarjana arsitektur. Jadi bagi kalian yang tertarik untuk masuk jurusan arsitektur dan lokasinya di Jogja, sekarang ini kita akan membagikan info bagi kalian universitas-universitas mana saja yang memiliki prodi arsitektur di Yogyakarta. Yang pertama ada Universitas Gadjah Mada. Pasti nggak asing dong bagi kalian, Universitas Gadjah Mada sendiri merupakan universitas terbaik di Indonesia dan paling banyak diminati khususnya di kota Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada sendiri didirikan pada tahun 1962 di bawah Departemen Arsitektur dan Perencanaan. Pendiriannya sendiri dibantu oleh universitas di California. Pada saat pembentukan jurusan arsitektur, UGM hanya memiliki satu jurusan yaitu S1 Arsitektur. Namun seiring berkembangnya waktu, UGM memperluas departemennya yaitu ada jurusan S1 Arsitektur, kemudian ada S2 Arsitektur, ada S1 PWK yaitu Perencanaan Wilayah Kota, ada S2 PWK, dan ada juga S3 Arsitektur. Akreditasi jurusan arsitektur UGM sendiri udah jelas, yaitu akreditasi A, yaitu akreditasi unggul. Program studi arsitektur di UGM sendiri memiliki basic skill dan plus sebagai konsep kurikulumnya. Kalau basic skill diajarkan pada mata kuliah studio desain dari semester 1 hingga semester 5. Kalau plus skill itu diajarkan pada semester 6 sampai semester 7 yang merupakan mata kuliah studio tematik. Selain itu di program studi arsitektur UGM sendiri juga diajarkan professional skill. Professional skill sendiri menekankan pada pengembangan skill dan praktik arsitektur agar dapat terjun langsung sebagai profesional arsitektur. Di UGM sendiri juga banyak praktek-praktek internasional dan juga nasional, serta mereka aktif mengikuti sayembara dan juga lomba-lomba, sehingga kalian tidak perlu khawatir, kalian bisa menambah wawasan dan pengalaman ketika belajar di universitas ini. Universitas selanjutnya ada UTY. UTY sendiri merupakan Universitas Teknologi Yogyakarta. Di UTY ini juga terdapat studi arsitektur yang bisa kalian masukkan ke dalam list universitas yang kalian tuju. Universitas ini diselenggarakan oleh Yayasan Dharma Bakti ITEK dan studi arsitekturnya sendiri berdiri pada tanggal 23 Oktober tahun 2002. Jurusan arsitektur UTY sendiri berada di bawah Fakultas Sains dan Teknologi. Untuk kalian yang tertarik masuk prodi arsitektur UTY, kalian nggak perlu khawatir karena prodi arsitektur UTY sendiri sudah diakui oleh BAN PT dan sudah memiliki akreditasi A. Alumni dan mahasiswanya sendiri sudah banyak menorehkan prestasi di bidang internasional. Salah satunya pernah memenangkan kompetisi desain arsitektur internasional yaitu Fentres Global Challenge Arsitektur yang diadakan di Amerika yang bertajuk Airport of the Future. Lulusan dari UTY sendiri memiliki gelar yaitu SARS.
Universitas selanjutnya ada Universitas Islam Indonesia atau yang biasa disingkat dengan UII. Universitas Islam Indonesia atau yang biasa disingkat dengan UII sendiri merupakan universitas swasta tertua di Indonesia dan sudah banyak menorehkan prestasi dan meluluskan beberapa alumni-alumni yang bisa dibilang unggul. Program studi UII Arsitektur sendiri sudah dibuka sejak 9 November tahun 1987. Pada saat pembukaannya, Prodi Arsitektur UII sudah menerima 60 mahasiswa dan sampai saat ini terus berkembang dan bertambah jumlah mahasiswa yang diterima. Program Arsitektur UII juga sudah memenuhi standar akreditasi dari BANPT, yaitu akreditasi peringkat A. Program studi Arsitektur UI sendiri memiliki peran penting dalam kemajuan pendidikan arsitektur di Indonesia dan mereka telah membuktikannya dengan pengakuan dari Korean Architectural Accrediting Board atau yang biasa disingkat KAAB selama 6 tahun. Program studi arsitektur UI sendiri memiliki 4+1 integritas architectural education program dan yang pertama kali menjalankan sustainable education arsitektur sejak tahun 2012. Dan bagi kalian yang tertarik untuk masuk Universitas Indonesia, kalian nggak perlu khawatir nih, karena di program studi arsitektur ini memiliki profesi arsitektur yang bekerja sama langsung dengan IAI dan LPJK untuk membuat SKA muda. Bagaimana, kalian tertarik nggak masuk arsitektur UII? Dan yang selanjutnya ada UKDW atau Universitas Kristen Duta Wacana. Universitas Kristen Duta Wacana sendiri, jurusan prodi arsitekturnya sudah berdiri sejak tahun 1985 bersamaan dengan Fakultas Ekonomi. UKDW sendiri merupakan universitas Kristen yang dibangun oleh gabungan gereja-gereja yang mendukung Sekolah Tinggi Teologi Duta Wacana yang resmi didirikan pada tanggal 31 Oktober 1985. Kalian juga nggak perlu khawatir karena UKDW sendiri sudah diakui juga akreditasinya oleh BANPT dan sudah berada di peringkat A. UKDW sudah mendapat gelar predikat A ini sejak tahun 2005 dan program studi ini sudah merencanakan pembelajaran Research by Design yang diterapkan pada kurikulum studionya. Research by Design sendiri merupakan tugas-tugas tematik yang saat ini sudah menjadi acuan bagi dosen-dosen UKDW dalam menentukan tugas untuk mahasiswanya. Mahasiswa sendiri kemudian diajak untuk merumuskan, menentukan dan memecahkan masalah yang kemudian dibawa dan didiskusikan ke dalam kelas. Metode pembelajaran UKDW sendiri mengacu pada 13 kompetisi arsitektur UIA. UIA sendiri memiliki kepanjangan Union International des Architectes yang diadopsi juga oleh Arkasia atau memiliki kepanjangan Arsitek Regional Council Asia dan juga berkolaborasi dengan IAI yaitu Ikatan Arsitektur Indonesia selaku organisasi profesional arsitek di Indonesia. Yang selanjutnya ada Universitas Atmajaya. Universitas Atmajaya sendiri lahir pada tanggal 27 September tahun 1965. Universitas Atmajaya sendiri didirikan oleh organisasi Katolik, yaitu Yayasan Selamat Riyadi, yang didirikan di bawah lindungan gereja. Universitas Atmajaya sendiri pernah menduduki peringkat 4 sebagai universitas terbaik di Indonesia, yang waktu itu pollingnya diadakan pada tahun 2008, dan teknik arsitektur sendiri merupakan fakultas unggulannya. Program studi arsitektur sendiri sudah masuk ke dalam fakultas teknik dan berdiri resmi sejak tahun 1981 dan sejak pendiriannya memiliki visi mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan yang berdimensi lokal dan berorientasi global. Pendidikan arsitektur sendiri menerapkan sistem kolaboratif, yaitu mengajak mahasiswanya untuk saling bekerja sama dalam berpikir kreatif. Beberapa mahasiswanya juga telah banyak menorehkan prestasi, salah satunya memenangkan sayembara Metamorfida dan ada juga memenangkan kompetisi Fabricated House dan lain-lainnya. Universitas selanjutnya ada Universitas Widya Mataram. Universitas Widya Mataram sendiri didirikan oleh Sultan Yogyakarta yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada tanggal 7 Oktober 1987
bersama dengan KGPH Mangkubumi sebagai bentuk pelestarian atas upaya pendidikan berbudaya. Seperti prinsipnya, Prodi Arsitektur Universitas Widya Mataram sendiri memiliki konsep lokalitas kejawaan atau Javanese Ideographic Arsitektur. Jadi bagi kalian yang tertarik untuk mempelajari arsitektur yang lebih tradisional dan lokalitas kejawaan, UWM atau Universitas Widya Mataram bisa nih jadi pilihan universitas kalian. Universitas selanjutnya ada Universitas Amikom. Meskipun Amikom merupakan universitas IT, tapi kalian jangan salah, Universitas Amikom juga memiliki program studi arsitektur yang bisa kalian masukkan ke dalam list kalian. Program studi arsitektur Amikom juga sudah diakui oleh BAN-TP dan berakreditasi B. Untuk sistem pembelajaran Universitas Amikom sendiri, dia memiliki 3 sistem pembelajaran, yaitu digital arsitektur, ada sinema arsitektur, dan juga ada entrepreneur in arsitektur. Kalau digital arsitektur sendiri, dia merupakan sistem pembelajaran berbasis teknologi dan digital dalam ruang studio. Diharapkan mahasiswa melalui metode pembelajaran ini memiliki output ilmu desain, kreativitas, dan pengetahuan dalam teknologi dan pemodelan 3D. Selanjutnya untuk sinema arsitektur, yaitu metode pembelajaran baru yang diajarkan melalui visualisasi media atau animasi dari pola ruang itu sendiri atau perencanaan kota, sehingga dapat mempermudah dalam pemahaman sejarah arsitektur baik yang masa lampau maupun yang futuristik. Yang ketiga ada entrepreneur in arsitektur. Seperti judulnya, pembelajaran entrepreneur in arsitektur sendiri mempelajari tentang bagaimana berwirausaha di bidang profesi arsitektur. Universitas selanjutnya yang ada prodi arsitekturnya yaitu UNISA atau Universitas Aisyah. UNISA sendiri pada awalnya merupakan sekolah tinggi ilmu kesehatan yang kemudian terus berkembang, dan sejak tahun 2016, tepatnya pada tanggal 10 Maret 2016, sekolah tinggi ini telah berganti nama menjadi Universitas Aisyah atau yang lebih dikenal dengan UNISA. UNISA sendiri pada awal pembentukannya ada beberapa prodi yang memiliki izin penyelenggaraan, yaitu salah satunya jurusan S1 Prodi Arsitektur. Prodi Arsitektur sendiri masuk ke dalam Fakultas Sains dan Teknologi dan saat ini sudah berakreditasi B. Meskipun Prodi Arsitektur dan UNISA sendiri tergolong baru, namun sudah banyak mahasiswanya yang menorehkan prestasi. Salah satunya pernah meraih bronze medal pada kompetisi Innovation Internasional, yaitu Innovation and Design di Malaysia. Dan yang terakhir ada ATA YKPN atau memiliki kepanjangan Akademi Teknik Arsitektur Yayasan Keluarga Pahlawan Nasional. ATA YKPN sendiri yayasan yang didirikan di bawah Yayasan Keluarga Pahlawan Nasional oleh istri-istri pahlawan negara yang berada di Jakarta dan bergerak di bidang sosial pendidikan. Alumni-alumni dari ATA YKPN sendiri diharapkan dan diproyeksikan menjadi perancangan, lanskap interior, pelaksana dan pengawas bangunan, developer dan estimator, serta wirausaha di bidang arsitektur yang bekerja sama dengan para alumni-alumni dari ATA YKPN lainnya. Akademi Tekniknya sendiri sudah berdiri sejak tahun 1972, sedangkan Prodi Arsitekturnya berdiri pada tanggal 2 April 2009 dan saat ini sudah memiliki akreditasi yang diakui oleh BAN-TP, yaitu akreditasi B. Oke, itu tadi beberapa universitas yang ada di Yogyakarta dan memiliki prodi arsitektur. Gimana dari penjelasan kita tadi? Udah ada belum universitas yang memiliki prodi arsitektur yang kira-kira bikin kalian tertarik nih? Kalau ada, kalian mungkin bisa komen di bawah ini kira-kira universitas mana yang sudah membuat kalian tertarik. Oh iya, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe channel kami dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sekian, saya Sabita Nuraini Utami. Sampai jumpa.